warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kelas tutorial online mata kuliah Audit Sumber Daya Manusia EKMA 4476. Saya Hanifah yang akan mendampingi rekan-rekan sekalian dalam mata perkuliahan ini. Nah, mari kita mulai sesi pertama ini dengan pengantar yang akan menjadi fondasi penting dalam pemahaman kita semua ke depan. Pertanyaan besarnya adalah kenapa sih audit itu penting? Nah, di era bisnis yang sangat cepat berubah seperti saat ini, perusahaan dituntut untuk terus beradaptasi. Ada dua hal yang mendorong perubahan ini. Yang pertama adalah globalisasi, di mana hal ini membuat pasar tenaga kerja menjadi sangat-sangat kompetitif. Yang kedua adalah teknologi informasi, di mana proses ini memampukan proses bisnis berlangsung dalam hitungan detik. Nah, dalam kondisi ini sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan organisasi. SDM bukan hanya objek tapi juga subjek perubahan. Mesin bisa dibeli, teknologi bisa ditiru, tapi SDM yang unggul dan strategis tidak bisa diduplikasi. Karena itulah audit SDM menjadi alat penting dalam memastikan pengelolaan SDM berjalan efektif, efisien, dan taat aturan. Jadi apa sih itu audit? Nah, kata audit ini sering diasosiasikan dengan keuangan, padahal audit itu tidak selalu soal angka. Audit di sini merupakan proses pemeriksaan secara objektif dan sistematif terhadap suatu aktivitas, sistem, atau laporan untuk mengevaluasi kesesuaian terhadap standar tertentu. Nah, secara umum audit itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah audit keuangan, di mana ini fungsinya adalah mengevaluasi kewajaran laporan dari keuangan. Yang kedua adalah audit ketaatan, di mana memastikan kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah audit operasional, menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomian suatu proses atau kegiatan. Nah, di sini audit SDM itu masuk ke dalam audit operasional, dan kadang juga bisa masuk ke audit ketaatan, bergantung tujuannya. Siapa aja sih yang terlibat di dalam audit itu? Nah, setiap proses audit itu melibatkan tiga pihak utama. Yang pertama adalah auditor. Nah, auditor ini merupakan pihak yang melakukan audit dan auditor ini diharuskan untuk kompeten dan independen. Yang kedua adalah auditi, pihak yang diaudit. Nah, ini misalnya Departemen SDM atau bagian manajemen. Yang ketiga adalah stakeholder, di mana pihak ini adalah yang memiliki kepentingan terhadap hasil audit seperti manajemen puncak, pemegang saham, atau regulator. Ketiga pihak ini saling berhubungan. Hasil audit yang objektif bisa menjadi bahan pengambilan keputusan strategis di perusahaan. Audit dalam fungsi manajemen. Nah, di dalam fungsi manajemen, kalian tentu familiar dengan istilah POLC. Nah, planning, organizing, leading, controlling. Audit berperan penting dalam fungsi controlling. Audit digunakan untuk menetapkan standar kinerja, membandingkan hasil aktual dengan target, memberi masukan untuk perbaikan. Intinya, audit itu adalah alat untuk membantu manajemen memastikan organisasi itu berjalannya on track atau tidak. Aktivitas audit dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Nah, ini sebenarnya agak panjang ya. Yang pertama itu adalah pre-audit. Nah, tahapan pre-audit ini diantaranya adalah menentukan tujuan dan ruang lingkup, menentukan pendekatan audit, menyusun jadwal, dan melakukan observasi awal. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan audit, di mana di sini akan ada menganalisis dokumen, melakukan wawancara, mengumpulkan bukti, membandingkan dengan standar atau kebijakan yang berlaku. Kemudian post audit, di mana di sini ada penyusunan laporan audit, memberikan rekomendasi, melakukan diskusi tindak lanjut bersama manajemen. Nah, proses ini harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan terencana agar hasil audit dapat memberi dampak yang nyata. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM itu sudah
Yang pertama efektif, bahwa pengelolaan SDM itu sudah mencapai sasaran dari organisasi. Yang kedua itu adalah efisien, di mana uh, di mana manajemen SDM itu sudah menggunakan sumber daya secara optimal. Kemudian taat aturan, di mana proses manajemen SDM itu sudah sesuai dengan regulasi dan kebijakan dari perusahaan. Nah, audit SDM ini juga memberikan manfaat besar, antara lain mengidentifikasi kelemahan sistem SDM, memberi rekomendasi perbaikan, menjadi dasar pengambilan keputusan SDM, memotivasi pengembangan karyawan, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Demikian sedikit pengantar untuk pembahasan materi audit manajemen kali ini. Semoga pengantar ini dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam memahami mata kuliah ini dan dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam membangun argumentasi atau mengerjakan diskusi dalam forum e-learning nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.